Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Miss Aila. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Miss Aila akan menyampaikan materi tentang keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini Miss Aila akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, Miss Aila berharap teman-teman mampu membaca teks tentang permainan tradisional. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu mempelajari bermacam-macam suku bangsa di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang keempat, teman-teman mampu mempelajari keragaman budaya di Indonesia. Dan untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu teman-teman mampu menuliskan sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Silakan teman-teman buka buku paketnya halaman 22 sampai 23. Silakan dibaca ya teman-teman. Oke. Kalau kita berbicara tentang permainan tradisional, cukup menyedihkan sekali ya kalau kita lihat zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak yang tidak kenal, bahkan tidak mengetahui permainan tradisional itu seperti apa. Ya, sangat disayangkan sekali gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini anak-anak lebih tertarik dengan permainan yang berbau teknologi seperti komputer maupun telepon pintar ya, dan juga internet. Jadi tidak ada atau jarang sekali gitu kan anak-anak yang tahu mengenai permainan tradisional ya. Padahal permainan tradisional ini banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Banyak sekali manfaatnya dan sangat berbeda dengan permainan yang berbau teknologi. Permainan yang berbau teknologi itu tidak bergerak, hanya diam di tempat ya, yang bisa merusak otak dan mata teman-teman. Ya, apa bedanya dengan permainan tradisional? Kalau permainan tradisional itu banyak sekali manfaatnya. Ya, apa saja manfaatnya? Yang pertama, mengajarkan pentingnya sebuah proses. Ya, jadi kita proses dulu. Permainan tradisional itu banyak sekali prosesnya. Ya, kita diajarkan pentingnya sebuah proses di situ. Melatih kita, melatih kesabaran, ketelitian. Ya. Lalu yang kedua, aktif secara fisik, membuat badan menjadi sehat. Karena kita bergerak, berlari, tidak diam di tempat seperti bermain handphone atau bermain laptop gitu. Lalu mengembangkan emosional dan sosial anak. Jiwa sosialnya pun sangat bagus karena banyak teman. Berbeda dengan teman-teman yang hanya fokus sama bermain handphone. Itu dia memiliki teman. Temannya hanya handphone saja. Lalu yang ketiga manfaatnya itu belajar bersosialisasi. Ya, yang terakhir menghargai teman dan mengontrol emosi. Jadi permainan tradisional ini sangat menghargai sekali teman. Makanya kita banyak teman. Ya. Dan mampu mengontrol emosi. Itu manfaatnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya materi ini akan teman-teman temui terus nih di kelas 4, 5, di kelas 6 pun teman-teman akan bertemu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Miss Ella sarankan nih teman-teman fokus ya agar benar-benar paham dengan materi yang akan Miss Ella jelaskan. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Sebelum teman-teman tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, teman-teman harus tahu dulu apa itu paragraf. Ya, teman-teman sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan paragraf? Nah, jadi ada kalimat ya. Jadi ada kalimat nih teman-teman. Banyak kalimatnya berkumpul jadi satu. Nah, itu namanya paragraf ya. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari satu teks bacaan. Ya, setiap awal paragraf biasanya itu ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam, teman-teman. Ya. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita cari tahu dulu nih apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya. Jadi intinya apa sih itu paragraf? Ngomongin apa sih? Gitu. Jadi kita harus tahu dulu intinya apa, sedang membahas apa, atau sedang ngomongin apa, ya. Bahkan gagasan pokok juga dapat disebut ide pokok, gagasan utama, ide utama, dan juga pokok pikiran, ya. Jadi gimana sih Miss cara menemukan gagasan pokok? Jadi teman-teman, gagasan pokok itu dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Ya, lalu kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama itu paling sering terletak di awal paragraf, teman-teman. Ya. Jika kalimat utama di akhir, cirinya itu adalah ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, dan juga ada kata dengan demikian. Ya, itu penjelasannya bagaimana caranya kita menemukan gagasan pokok. Selanjutnya yaitu keragaman budaya Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, kondisi inilah yang melahirkan keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia itu dapat dilihat dari apa saja teman-teman, dari bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, tarian daerah, alat musik tradisional, seni pertunjukan, dan juga lagu daerah, ya. Nah, perbedaan budaya setiap suku itu bukan alasan membuat kita saling menghina, saling mengejek, saling menjelek-jelekan, bukan. Justru kekayaan budaya seharusnya membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia, ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai perbedaan budaya. Kita harus memiliki sikap menghargai budaya daerah lain. Kita tidak boleh merasa budaya kita yang paling baik. Kita juga tidak boleh mengejek kebudayaan dari daerah lain. Siapa yang akan menghargai budaya Indonesia kalau bukan kita sendiri, ya? Oke teman-teman, kalau kita berbicara mengenai keragaman, ya, keragaman suku bangsa, ya, diantaranya yaitu ada tarian daerah. Nah, di sini salah satunya yaitu ada tari saman, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tari saman itu seperti apa. Nah, tari saman ini adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu dari Aceh ya, teman-teman ya. Tarian ini biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting ya dalam upacara adat. Nah, nanti Miss Ella akan putarkan seperti apa ya tarian saman. Nah, dua unsur teman-teman
dua unsur gerakan tari saman itu adalah tepuk tangan sama tepuk dada. Yang digunakan, ya yang sering digunakan dalam tarian saman itu adalah unsur gerakannya itu adalah tepuk tangan dan tepuk dada. Ya. Nah, salah satu nilai yang didapat dari tari saman itu apa sih? Yaitu adalah kekompakan dan kebersamaan. Tari saman ini sangat kompak sekali, teman-teman. Ya, sangat kompak sekali. Oke, sekarang teman-teman silakan simak baik-baik ya, fokus. Teman-teman perhatikan tarian saman seperti apa, misalnya akan putarkan videonya. Oke, check it out. Lalu apa sih penyebab dari keragaman suku bangsa di Indonesia ini gitu kan? Penyebab yang pertama yaitu ada perbedaan ras asal, lalu ada perbedaan lingkungan geografis, ada perbedaan latar belakang sejarah, dan juga ada perbedaan agama dan kepercayaan. Jadi itu ya teman-teman penyebab dari keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Oke, baik teman-teman, sekarang Miss Ella akan membahas mengenai macam-macam suku bangsa Indo-Indonesia. Yang pertama itu ada suku bangsa Negrito, ada suku bangsa Wedoid, dan ada suku bangsa Melayu. Suku bangsa Negrito. Suku bangsa Negrito ini adalah penduduk yang paling awal di Kepulauan Melayu. Nah, suku bangsa Negrito ini terdapat di Afrika Tengah, teman-teman. Ya, apa sih ciri-ciri dari suku Negrito ini? Yaitu kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan tubuhnya pendek. Itu ciri-ciri dari suku bangsa Negrito. Ya. Lalu yang kedua itu ada suku bangsa Wedoid. Nah, ciri suku bangsa ini yaitu tubuhnya sedang, kulitnya itu sawo matang, rambutnya tuh hitam. Jadi penduduk asli yang mendiami kepulauan Indonesia adalah suku bangsa Wedoid dan Negrito. Lalu yang ketiga itu ada suku bangsa Melayu. Nah, suku bangsa Melayu ini merupakan pendatang yang tersebar ya menempati daerah di kepulauan Indonesia. Nah, bangsa Melayu dibedakan menjadi dua golongan nih teman-teman ya, ada golongan Melayu tua dan ada juga golongan Melayu muda. Nanti teman-teman bisa baca ya di buku paket. Ya, di buku paket itu halaman 33. Jadi teman-teman silakan baca penjelasannya apa itu yang dimaksud dengan golongan Melayu tua dan apa bedanya dengan golongan Melayu muda ya. Lalu bagaimana teman-teman sikap kita dalam menghargai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Sikap kita tuh bagaimana gitu kan? Nah, sikap kita di sini yaitu kita harus menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Ya, ingat semboyan negara kita yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Mau berbeda apapun, ya kita tetap harus bersatu. Beda suku, beda daerah, beda warna kulit, beda bahasa, ya itu nggak masalah. Ya, yang jelas kita harus tetap bersatu, tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, dan tidak merendahkan suku bangsa lain. Jadi itulah sikap kita yang harus kita tuangkan ya untuk menghargai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Ya, jika ada materi ya yang belum teman-teman pahami atau kurang dimengerti, silakan teman-teman tanyakan kepada Miss-nya. Ya, oke. Miss Ayla berikan tugas kepada teman-teman, silakan dikerjakan tugasnya. Miss Ayla tunggu sampai di jam 8 malam ya. Jika teman-teman tidak mengumpulkan sampai di batas jam 8 malam, Miss Ayla anggap tidak mengerjakan tugas dan nilainya 0 ya, teman-teman ya. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Miss Ayla akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.